cocokologi. Hmm. Jadi ya mengenai Aura Kasih sama Ridwan Kamil itu kan yang ngejar KPK. KPK itu kan udah bilang ya mengejar juga Aura Kasih karena terkait dengan adanya dugaan aliran uang dari BJB lewat Ridwan Kamil ke Aura Kasih. Nah kan yang bicara kan jubirnya KPK kan. Sehingga kemudian netizen akhirnya membuatlah cocokologi dugaan perselingkuhan. Ya netizen ini kan ada ratusan ribu, ada ribuan juga. Kan mereka bikin tuh macam-macam cocokologi. Jangankan Aura Kasih, banyak yang lain juga dibikin tuh. Siapa-siapa ini kan sering dibikin gitu oleh netizen. Kadang dibikin meme. Dulu Bahlil juga begitu kan dibikin meme kan. Tapi kan dibuat laporan polisi juga nggak punya nilainya juga. Jadi ketika Aura Kasih kemudian melaporkan netizen, ada ribuan netizen. Terus siapa yang mau ditangkap? Kan polisi kerja, mau cari netizen segitu banyak. Itu kalau cocokologinya salah, kalau benar bagaimana? Faktanya begitu. Jadi itu adalah niat dari Aura Kasih memang yang tujuannya untuk menjaga dirinya dari posisi-posisi pandangan-pandangan negatif. Tapi kan kita nggak tahu, ini kan yang namanya gosip. Zaman dulu gosipnya kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang kan dari medsos ke medsos gitu. Nah, boleh-boleh aja si Aura Kasih membuat laporan, tapi kemudian seberapa dampaknya kepada pelaku netizen ini kita sampai sekarang nggak tahu. Karena ini yang paling sumir gitu. Sebenarnya bukan cuma Aura Kasih yang menderita kena cocokologi gini, banyak orang juga, banyak public figure yang kena yang begini-begini. Tapi mau dibilang apa gitu, karena ada ribuan dan dia beranak pinak itu netizen A, B, C, D. Kalau semua akun diperiksa sama polisi nggak bakal selesai, itu dijamin begitu. Emang pasal apa sih Bang? Nah kalau pasalnya pasal undang-undang ITE kan gitu kan, dimana terkait dengan pencemaran nama baik, KUHP dan undang-undang ITE selalu begitu. Ini kan dasarnya kan adanya cemaran nama baik. Kalau ini cerita ini salah, tapi kalau ternyata cerita ini benar ya nggak ada lagi cemaran nama baik. Jadi kita tunggu aja bagaimana sih yang benarnya. Tapi faktanya adalah KPK sudah mencari tahu aliran uang ke aliran harta ke wilayahnya Aura Kasih dari Ridwan Kamil. Itu yang ngomong KPK. Berarti itu sudah ada indikator-indikator yang mengarahkan terjadinya sebagaimana yang dimaksud dengan cocokologi oleh netizen. Laporan ini kan hak yang bersangkutan. Jadi kalau dia sudah melaporkan, ya itu hak dia atau dia ingin melaporkan. Jadi kita nggak bisa timbang-timbang, nggak usah atau ini. Tapi kan dampaknya seperti apa? Ya itu kita sudah kasih tahu tadi. Kalau ternyata yang dilaporkan ribuan netizen, ya percuma. Susah juga teman-teman polisi kerja kan. Cari siapa yang duluan kan susah. Ya udahlah, mending sih nggak usah dilaporin. Begitu supaya nggak menimbulkan dampak-dampak baru buat pribadi. Gitu. Karena ini kan gosip ini berkembang dari suatu cerita yang faktual yang disampaikan oleh juru bicara KPK. Kan kita dasarnya itu. Dia kan merasa dirugikan. Gitu. Jadi gini, kalau memang mereka tidak melakukan ini, ya mereka laporkan ke polisi, sudah benar. Tujuannya apa? Untuk menjaga kredibilitas dan nama baik. Tapi kalau memang ternyata faktanya, dan ini kita sudah bicara fakta di mana ada pihak KPK jubirnya yang bilang akan mencari aliran uang termasuk ke Aura Kasih. Berarti kan KPK udah punya data itu. Oh, berarti dari itulah asumsi muncul. Dari situlah asumsi muncul. Jadi dari ceritanya KPK tadi yang dipakai oleh pihaknya netizen ini untuk membuat cocokologi. Oh ternyata karena dari beritanya KPK dicocok-cocokkan. Oh ternyata ini loh. Itu namanya kan pembuktian sederhana yang dibuat oleh netizen yang belum tentu benar, tapi merupakan bagian dari investigasi sederhana dari netizen.